karena itu samudra raya yang menutupi bumi itu sebenarnya uap air yang ada di atmosfer bumi. Nah, kita bisa bayangkan kalau uap air, seluruh air yang ada di bumi itu masih berbentuk uap, itu seperti awan tebal yang sukar ditembus oleh sinar matahari, apalagi sinar bulan. Oleh karena itu menyebabkan bumi itu dalam keadaan gelap, karena sinar matahari belum bisa menembus awan tebal yang mengelilingi bumi. Dengan makin dinginnya bumi, maka uap air itu mulai mengembun dan kemudian jatuh sebagai hujan. Nah, ketika mulai mengembun dan jatuh sebagai hujan, maka awan itu menjadi tipis. Akibatnya sinar matahari bisa menembus dan sampai ke bumi. Maka itu Tuhan mengatakan jadilah terang. Itu hari pertama. Jadi kalau Tuhan dalam mencipta bumi itu jadilah terang, itu prosesnya seperti itu menurut pemikiran saya. Nah, bumi itu berputar pada bulat dan berputar pada suhunya. Oleh karena itu ada pergantian antara siang dan malam. Nah, pada waktu siang berganti malam itu ada suasana petang, dan pada waktu malam berganti siang ada suasana pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kemudian hari kedua, dengan terpisahnya air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di cakrawala, maka terbentuklah kabut dekat permukaan bumi. Saat itulah mulai ada hujan di permukaan bumi. Bumi turut hujan. Ya. Jadi pada hari kedua itu mengisahkan bagaimana terjadinya hujan, bagaimana Tuhan menciptakan hujan. Kemudian hari ketiga, karena bumi makin dingin, sehingga permukaan bumi itu mulai membeku, yang kita sebut kerak bumi. Nah, timbulnya kerak bumi itu menyebabkan bumi yang di dalam itu yang masih panas itu kadang-kadang mengeluarkan gas dan menembus kerak itu sehingga akan terbentuk gunung berapi. Ya. Jadi pada waktu bumi makin dingin dan lapisan luar menjadi kerak bumi, maka mulai muncul gunung berapi yang mengeluarkan gas-gas. Gas-gas itu yaitu misalnya gas CO2, gas uap air, dan gas amonia. Kalau pada awalnya bumi yang masih berbentuk gas itu terdiri dari hidrogen, gas hidrogen, dan gas helium. Nah, setelah ada muncul gunung berapi, lalu tercemar oleh CO2, H2O, air, karbon dioksida, air, dan amonia. Itu perubahan komposisi atmosfer bumi yang pertama. Nah, pada waktu itu mulai muncul kehidupan awal, yaitu yang disebut bakteri cyanobacteria. Jenis bakteri yang disebut dengan cyanobacteria atau ganggang hijau. Saya mencarikan apa itu cyanobacteria, yang mencari di internet, lalu ini yang namanya ganggang hijau. Nah, ganggang hijau di dalam fotosintesis itu menghasilkan gas O2, oksigen. Nah, jadi mulai saat itu, mulai cyanobacteria itu tumbuh, maka atmosfer bumi sekarang penuh dengan gas oksigen O2. Nah, sejak saat itu mulai timbul tumbuhan baru, tumbuhan berbiji dan tumbuhan yang buah yang berbiji.
Jadi kalau dulu itu ada orang yang mengatakan belum ada oksigen, kok sudah ada tumbuhan, belum ada hujan, kok sudah ada tumbuhan. Dari sini saya bisa mengerti bahwa hujan itu ada lebih dulu, dan kisah kejadian itu dimulai saat bumi ada air hujan, dan tumbuhan itu tumbuh didahului oleh cyanobacteria yang menghasilkan oksigen. Bukan hari keempat. Hari keempat ini, jadi sebelum bumi ada itu matahari dan bulan sudah ada. Jadi bumi itu mengelilingi matahari, berarti matahari sudah ada duluan, dan bulan itu terjadinya hampir bersamaan dengan terjadinya bumi yang kemudian mengelilingi bumi. Benar-benar itu matahari dan bulan dan bintang-bintang itu kemudian ditetapkan, bukan dibentuk tapi ditetapkan menjadi penerang bumi. Matahari bertanggung jawab terhadap siang hari, sedangkan bulan bertanggung jawab untuk menerangi bumi pada malam hari. Nah, pada hari keempat, hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu selalu diakhiri dengan jadilah petang dan jadilah pagi. Pengertian saya ya, bahwa diakhiri dengan bumi terus berputar. Ya, gitu. Kemudian kejadian hari kelima, setelah Tuhan menjadikan hujan dan menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian ia menciptakan makhluk yang hidup di air dan di udara. Nah, jadi tanaman dulu, baru makhluk hidup air, ikan dan burung. Saya tidak tahu mengapa ikan dulu yang diciptakan dan burung. Nah, kemungkinan pada waktu itu masih tumbuhan sederhana yang ada, sehingga lebih banyak di tempat-tempat yang basah, di tempat seperti di tepi itu sungai. Jadi makhluk yang siap untuk hidup dalam keadaan seperti itu yaitu air. Mereka mudah mencari makan di air. Jadi rupanya di air itu sudah ada makanan yang berupa ganggang-ganggang atau dan tanaman air. Dan hari ke-6. Hari ke-6 itu saya bagi menjadi Kejadian 1 ayat 24 sampai 31, kemudian Kejadian 2 ayat 7 sampai 25, dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, Kejadian 1 24 sampai 25. Tuhan Allah menjadikan segala binatang liar dan jenis ternak. Nah, jadi setelah menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara, dan menciptakan binatang yang ada di darat, binatang liar dan ternak. Kemudian Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Tuhan mulai menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, supaya mereka berkuasa atas bumi dan segala isinya. Nah, gambar Tuhan Allah, pengertian saya itu tiruan Tuhan Allah. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar itu bisa diartikan sebagai tiruan. Dari gambar Tuhan Allah itu artinya tiruan Tuhan Allah. Dan rupa Tuhan Allah artinya keadaan Tuhan Allah yang nampak di luar, yaitu nampak hanya lahirnya saja. Tuhan Allah dalam lahirnya itu sebagai penguasa bumi. Jadi kalau
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya bahwa manusia itu diciptakan sebagai tiruan Allah yang hanya pada lahirnya saja, yaitu sebagai untuk menguasai ikan-ikan, burung-burung, dan segala isi bumi lainnya. Kemudian Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 itu manusia dan Taman Eden. Setelah menciptakan manusia, Tuhan Allah membuat Taman Eden untuk tempat tinggal manusia yang telah dibentuknya itu. Jadi di Taman Eden itu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon, tapi bukan pohon ya. Pada waktu saya mempunyai pengertian bahwa kisah penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 itu terpisah, saya bingung ini yang mana yang duluan kisah. Tapi setelah saya satukan, saya mulai pengertian bahwa pohon yang ditumbuhkan Tuhan Allah di Taman Eden itu pohon yang sebelumnya juga ada di bumi. Jadi pohon yang ada di Taman Eden itu sebelumnya juga ada di bumi. Lalu di Taman Eden ditumbuhkan pohon yang sama. Setelah ada ditumbuhkan pohon-pohon itu, lalu manusia diambil oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu Tuhan Allah memberi perintah, semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan buahnya. Sebab pada hari manusia memakannya, pastilah manusia mati. Jadi dari sini kita bisa memahami kalau Tuhan Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga boleh makan segala buah yang ada yang tumbuh di taman itu dengan bebas. Tetapi Tuhan juga sudah mempunyai firasat bahwa manusia itu sukar untuk dikendalikan, maka harus dibatasi. Ada larangan. Semua buah pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan, tetapi buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu tidak boleh. Jadi kemerdekaan manusia di Taman Eden itu sudah dibatasi. Setelah itu Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu dijadikanlah penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan Allah membentuk dari tanah liat, dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara yang sebelumnya juga sudah ada di bumi. Segala binatang itu dipakai oleh manusia untuk diberi nama sebagai tanda bahwa dia berkuasa atas binatang-binatang itu. Pada waktu dia memberi nama itu, Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Pada waktu itu ia sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, itu Adam. Jadi rupanya manusia salah pengertian tentang penolong yang sepadan di sini, yang sepadan dengan dia. Menurut manusia, dalam hal ini Adam, penolong sepadan dengan dia adalah manusia juga. Tetapi menurut Tuhan Allah, yang sepadan dengan dia yang dimasukkan di sini, yaitu sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia itu sepadan dengan binatang. Itu.
Tetapi di sini Tuhan Allah menunjukkan pengertiannya kepada keinginan manusia. Oleh karena itu Tuhan Allah membangun penolong yang sepadan dengan dia, yaitu yang diambilkan dari tulang rusuk. Setelah penolong yang sepadan itu dibawa kepadanya, lalu ia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, walaupun Tuhan Allah memenuhi keinginan manusia, tetapi ia tidak menghapus kesepadanan manusia itu dengan binatang. Jadi kesepadanan manusia dan binatang tidak dihapus. Kesepadanan itu tetap terlihat. Misalnya ketika Tuhan Allah menetapkan makanan bagi manusia, ia tidak menyebutkan daging binatang sebagai makanannya. Itu bisa dibaca pada Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Yang kedua, ketika Tuhan Allah mendatangkan tulah ke-10 atas Mesir, ia tidak membedakan anak sulung manusia dan binatang. Mereka harus mati. Itu bisa dibaca pada Keluaran 11 ayat 5. Yang ketiga, ketika Yesus lahir, ia dibaringkan di palungan, yaitu tempat semacam kotak untuk menaruh makanan atau minuman bagi ternak. Nah, jadi meskipun Tuhan Allah memenuhi keinginan manusia untuk memiliki teman yang sepadan dengan dirinya, yaitu manusia, tapi sebagai makhluk hidup, kesepadanan manusia dan binatang tidak dihapuskan. Ternyata dari ketiga contoh itu, kesepadanan manusia dan binatang hanya dalam kehidupan dalam kehidupan jasmani. Kalau manusia mati, yang binasa hanya tubuh jasmaninya, sedangkan rohnya tetap hidup. Roh itu akan dibangkitkan kelak dengan tubuh rohaniah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Tadi sudah saya kutip tentang Tuhan bahwa Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, itu bisa dibaca lengkap Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu berbuah apa sehingga menyebabkan kematian bagi manusia yang memakannya. Nah, ini bisa saya uraikan begini. Ketika manusia diciptakan menjadi makhluk yang hidup, ia hanya tahu dan berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Jadi tidak punya keinginan lain. Dia hanya berbuat sesuai apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Nah, ketika mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, timbul keinginan-keinginan untuk melakukannya. Rupa-rupa keinginan itulah yang dimaksud dengan buah pohon pengetahuan. Makan buahnya berarti berbuat menurut rupa-rupa keinginan itu, yang pada hakikatnya melawan larangan Tuhan Allah.
Dengan berbuat demikian, manusia telah menyia-nyiakan hidup yang diberikan Tuhan Allah, dan dengan demikian manusia telah menyampaikan roh hidup yang diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah kematian. Jadi roh hidup dicampakkan, tidak terpakai lagi, ya sama dengan manusia itu mati. Pengertian mati di sini, mati secara roh, berarti mati hubungan dengan Tuhan itu sudah terputus. Hidup manusia kemudian hanya dikuasai oleh rupa-rupa keinginan jasmania. Itulah dosa. Bisa dibaca pada Roma 7 ayat 21 sampai 26. Kalau pengertian itu dibandingkan dengan arti hukum Taurat seperti yang tertulis di dalam Roma 7 ayat 7-8, maka kalimat-kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang tertulis di dalam Roma 7 ayat 7-8 itu menjadi, apakah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu dosa? Kalau di Roma 7 dan ayat 7-8, apakah hukum Taurat itu dosa? Itu. Jadi hukum Taurat di sini saya gantikan dengan pengetahuan baik dan yang jahat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak mengatakan apa yang baik dan apa yang jahat, yang membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dosa mati. Karena dosa, manusia menjadi takut kepada Tuhan Allah, lalu ia menghindar dari hadapannya. Walaupun demikian, Tuhan Allah selalu mencari manusia. Ia memanggil, di mana engkau? Ketika manusia menjawab bahwa ia takut karena telanjang, Tuhan Allah bertanya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia yang ketakutan itu melemparkan tanggung jawab perbuatannya kepada perempuan. Ya. Padahal manusia menerima dan makan buah terlarang itu tanpa paksaan dari istrinya. Rupanya ikatan emosional yang ada antara manusia dan istrinya seperti yang terungkap dalam Kejadian 2 ayat 23 menyebabkan manusia kehilangan akal budinya. Jadi karena ada ikatan emosional antara Adam dengan istrinya, lalu diberi buah pohon terlarang, langsung dimakan meskipun tidak disuruh. Ia mengabaikan larangan Tuhan Allah. Ia makan buah dari pohon tersebut. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada perempuan, apa yang telah kau perbuat ini? Maka perempuan itu melemparkan tanggung jawab perbuatannya kepada ular. Padahal ular juga tidak menyuruh perempuan itu untuk makan buah larangan tersebut. Ular hanya berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Pengetahuan yang diberikan oleh ular itu kemudian membangkitkan rupa-rupa keinginan pada perempuan itu yang kemudian memakannya. Itu Kejadian 3 ayat 6. Jadi Adam tidak disuruh makan oleh istrinya,
tetapi karena ikatan emosional lalu diterima dan makan, dia kehilangan akal budinya. Dan ketika perempuan diberitahu oleh ular bahwa pengetahuan itu membawa ia seperti Tuhan Allah, lalu timbul keinginannya untuk memakannya. Jadi itu keinginan itu timbul dari Adam dan dari perempuan itu. Maka Tuhan Allah mengutuk mereka. Ular dikutuk akan menjalar dengan perutnya. Kebetulan pada waktu saya menulis, Kompas tanggal 31 Januari 2015 memuat berita bahwa leluhur ular memiliki tungkai. Perlahan-lahan mereka kehilangan kakinya akibat tekanan evolusi. Jadi kutuk yang diterima oleh ular itu sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang seperti yang diberitakan dalam Kompas ini. Hanya memang bahasanya bahasa teologi, ular kehilangan kaki karena dikutuk, karena dosa. Tapi kalau bahasa ilmiah karena tekanan evolusi. Jadi cuma perbedaan bahasa aja. Kemudian Tuhan Allah akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan. Keturunan perempuan akan mengalahkan, yaitu merumukkan kepalanya, tetapi tidak lari daripadanya karena ular mematuk tumitnya. Perempuan juga menerima kutukan dari Tuhan Allah bahwa waktu mengandung susah payahnya akan dibuat sangat banyak. Tuhan Allah lalu mengutuk tanah karena manusia. Dengan bersusah payah manusia akan mencari rezekinya dari tanah sebentuknya, karena tanah akan menghasilkan semak duri dan rumput duri baginya. Dan tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Dengan berpuluh manusia akan mencari makanannya sampai manusia kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah manusia diambil. Karena manusia telah menjadi seperti salah satu pribadi Tuhan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka supaya jangan sampai mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga manusia hidup untuk selama-lamanya, maka Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya manusia mengusahakan tanah dari mana ia diambil dan mencegah